Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man yablughu li muridinu wal kana fil fasli wa rasuka masjudun wa sayfuka masdulun Yasah makasa ibn maqaw suka bautur warika buka alin abid fi fadai khawaiti khairid dunya wal akhirah bi karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa tabi'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh silsilah Qadiyah Syabani Maksudiyalaya, khususnya Guru Agung Bangsa Bahasa yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin yang hadir yang hari ini. Ada yang di Tengku Azhar dari Aceh, ikhwan dan akhwat, para hujaj, para alim ulama, para asatidzah semuanya. Semoga di bulan Ramadan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kesabaran dalam melaksanakan ibadah dalam rangka menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kita pada siang hari ini untuk khidmah ilmiah menyampaikan beberapa hal apa yang telah disampaikan oleh para guru kita semuanya dan apa yang telah dituliskan oleh guru kita dalam Fadhailus Syuhur. Surat Al-Baqarah ayat 183 tentang dalil kewajiban berpuasa bagi kita semuanya. Titik tekannya, goalnya adalah di ujung ayat, yaitu la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa harful jar la'ala dalam kalimat ini bermakna semoga, yang artinya semoga ini adalah sebagai sebuah tanda bahwa kita semuanya menuju takwa itu membutuhkan proses yang panjang. Ketakwaan itu tidak bisa diperoleh secara instan, secara dadakan, tetapi bahwa dengan adanya kalimat la'alla itu menunjukkan bahwa Allah faham betul kita semuanya adalah orang-orang yang kadar keimanannya itu selalu bertambah dan berkurang. Sehingga untuk sampai kepada ketakwaan itu banyak jalan yang dipilihkan oleh Allah, salah satunya adalah dengan berpuasa. Secara bahasa puasa telah dikatakan bahwa arti puasa adalah junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah tameng. Agar kita semuanya terhindar dari pelaksanaan larangan-larangan Allah, sehingga yang dilakukan oleh kita adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merujuk makna dari takwa, bahwa takwa itu adalah imtisalul awamirillah wa ijtinaba nawahihi. Takwa itu adalah kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Nah, bagaimana kita semuanya bisa melaksanakan seluruh perintah Allah? Dan bagaimana kita semuanya bisa menjauhi larangan-larangan Allah jika kemudian takwa itu tidak ada sesuatu yang hadir di dalam kalbu kita. Profesor Dr. Quraisyah mengatakan, tidaklah mungkin seseorang bisa melaksanakan perintah Allah. Tidaklah mungkin seseorang itu bisa menjauhi perintah-perintah Allah kalau tidak ada Allah di dalam kalbu seseorang. Hadirnya Allah di dalam kalbu seseorang itu adalah pertanda bahwa ada yang menggerakkan kalbu kita, sehingga kemudian kalbu kita itu memerintahkan kepada anggota tubuh supaya kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Kalbu memerintahkan anggota tubuh untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Inilah bahwa takwa itu adalah sebuah proses yang di dalamnya ada caranya, ada metodologinya, sehingga kemudian takwa itu tidaklah hadir secara dadakan, secara instan. Harus ada prosesnya. Alhamdulillah kita semuanya sudah meraih ketakwaan, sudah bisa menghadirkan Allah di dalam kalbu kita. Gara-gara kita semuanya telah diantarkan oleh ayah ruhaniyah kita, oleh ayah nuriyat kita, yakni mursyiduna murrabi rohina Pangersa Abah Aos, telah menanamkan kalimat takwa di dalam tubuh kita, di dalam kalbu kita, sehingga takwa ini, kalimat takwa ini sudah meresap dalam darah kita, dalam daging kita, dalam jantung kita semuanya. Wa alzamahum kalimat taqwa, wajiblah kemudian kita memasukkan kalimat takwa daya tadi dengan bantuan, dengan wasilah seorang guru, yakni adalah mursyid kita semuanya. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita semuanya sudah punya tameng. Tameng yang ditanamkan dalam tubuh kita, dalam kalbu kita, supaya kemudian ancaman-ancaman setan itu bisa kita halau, bisa kita hadang. Sehingga tanpa tameng itu semuanya, kita niscaya pasti akan terjebak dengan perbuatan-perbuatan setan. Kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan atau menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Perbuatan-perbuatan setan itu terindikasi pada dua hal. Yang pertama adalah kemudian hati kita cenderung lalai atau lupa kepada Allah. Karena hati kita lalai, lupa kepada Allah, maka otomatis nafsu kita itu menjadi raja bagi tubuh kita semuanya. Akal kita menjadi lemah, hati menjadi lemah, karena yang berkuasa adalah nafsu yang menguasai seluruh komponen yang ada dalam tubuh kita. Maka wajarlah kemudian Allah memerintahkan orang beriman untuk masuk ke dalam Islam yang kafah. Islam yang di dalamnya ada imannya, ada Islamnya, ada ihsannya, supaya kemudian apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah itu ada jasadnya, ada nyawanya, ada rasanya, dan ibadah Ramadan kita itu juga ibadah Ramadan kita itu di dalamnya adalah upaya Allah mendidik kepada kita semuanya agar kita bisa pandai merasa. Betapa laparnya kita di siang hari ini, betapa hausnya kita di siang hari ini. Secara fisik kita dilatih supaya kita bisa merasakan bahwa
banyak orang di sekeliling kita yang belum bisa membeli makanan, yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Mereka terbiasa lapar, mereka terbiasa kehausan, mereka kekurangan dalam hal jasmaniah. Disinilah kemudian peran puasa bagi kita adalah kemudian supaya kita pandai merasa bahwa ada orang di sekeliling kita, untuk kemudian kita menjadi peduli kepada orang-orang yang seperti ini. Fakir miskin secara jasmania, secara materi, itu adalah sebagai sebuah pelajaran bagi kita semuanya, agar kita semuanya kemudian supaya peduli kepada sesama kita. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam tanbih, bahwa kita terhadap orang-orang yang lebih rendah di bawah kita, baik zahir maupun batin, kita semuanya harus bisa membimbing mereka, bisa mengaumi mereka, bisa menolong mereka, sehingga kemudian mereka merasa tidak sendirian. Mereka bisa merasakan takdir menjadi orang miskin itu, kemudian kita semuanya menjadi orang yang pandai merasakan rasanya tidak enaknya menjadi orang miskin, dan kemudian kita tidak menjadi egois karenanya. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita, namun demikian kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial kita. Sehingga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sholat, tetapi kemudian tidak celaka. Surat Al-Ma'un itu menjelaskan bahwa banyak orang yang melaksanakan sholat, tetapi kemudian sholatnya dianggap celaka. Siapakah orang yang tersebut? Orang sholat tetapi celaka adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain. Orang yang kemudian tidak merespon kondisi sosial masyarakatnya. Mereka asik dengan sendirinya. Mereka senang hanya untuk dirinya, tapi mereka melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa puasa itu adalah pendidikan dari Allah agar kita semuanya menjadi orang yang peduli. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dalam wilayah batin, Pangersa Abah menuliskan bahwa Ramadan ini ada huruf yang kemudian telah dijelaskan. Ada rahmat, ada muraqabah, ada dhallah, ada izin, dan ada nasyad. Itu semuanya adalah huruf-huruf yang telah disampaikan oleh Pangersa agar kita semuanya dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, kita semuanya mengacu kepada 5 huruf tadi. Rahmat adalah kasih sayang dari Allah kepada kita semuanya. Atas kasih sayang tersebutlah kita semuanya bisa merasakan Ramadan tahun ini. Umur kita sampai kepada Ramadan tahun ini, dan kita belum pasti apakah bisa menerima kasih sayang Allah, bisa melaksanakan ibadah Ramadan tahun depan. Karenanya syukur yang amat dalam kita sampaikan kepada Allah bahwa tahun ini kita masih bisa merasakan Ramadan, masih bisa merasakan ibadah dengan guru kita, masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Itu semuanya hanya terjadi karena rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Tidaklah mungkin orang bisa melaksanakan Ramadan kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atas rahmat tersebut kemudian kita merasa diawasi oleh Allah. Kita semuanya telah masuk dalam Islam yang kafah, telah ditalkinkan oleh guru kita. Talqin inilah pertanda bahwa Allah telah hadir dalam kalbu kita. Kita memastikan ibadah kita itu melihat Allah. Kalaupun kita belum bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita.
Ini adalah satu pertanda bahwa muraqabahnya Allah itu berlaku di setiap detik waktu kita. Allah mengawasi segala gerak-gerik kita. Kasih sayang telah disampaikan. Karena kasih sayangnya tersebut, Allah memelihara kita agar dengan muraqabah tadi, perasaan diawasi oleh Allah tadi, kita semuanya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, setelah kita merasakan Allah mengawasi kita, maka kemudian kita semuanya diminta oleh Allah agar kita semuanya menjadi orang yang pandai mencari, yakni dolah. Apa yang harus kita cari? Yang harus kita cari adalah ilmu yang setinggi-tingginya, ilmu yang sedalam-dalamnya, agar kemudian pengetahuan kita tentang diri kita, tentang Allah semakin dalam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang paham tentang dirinya, pasti dia akan mengetahui tentang Tuhannya. Pengetahuan ini tidak mungkin terjadi kalau kemudian kita tidak mau untuk mencarinya. Pencarian ini adalah semuanya dengan cara kita menuntut ilmu. Ilmu yang sifatnya zahir maupun ilmu yang sifatnya batin. Ikhwan dan akhwat, rahmat Allah, muraqabahnya Allah, dan pencarian berupa ilmu itu semuanya tidak akan mungkin tersampaikan sampai kepada kita jikalau kemudian tidak ada izin dari Allah. Allah membiarkan kita melaksanakan ibadah-ibadah. Allah mengizinkan mendownload ilmu-ilmunya Allah. Allah mengizinkan kita kemudian untuk bisa merasakan kehadiran Allah. Itu semuanya agar kita sampai kepada huruf nun di bulan Ramadan ini, yaitu nasatun. Apakah nasatun? Pengarang menuliskan nasatun adalah didul kaslan. Nasatun adalah lawan kata dari kaslan. Kaslan adalah malas. Artinya bahwa kita semuanya diminta oleh guru kita agar menjadi orang yang rajin. Rajin ini dibuktikan dengan dua hal saja, yakni rajin untuk mengingat Allah secara lisan dan kemudian rajin mengingat Allah secara kalbu. Artinya, rahmat Allah akan terus sampai kepada kita. Muraqabah itu akan terus ada dalam kalbu kita. Ilmu itu akan sampai turun kepada kita semuanya. Izin Allah itu akan ada dipegang oleh kita semuanya jikalau kitanya rajin mengingat Allah. Rajin mengingat Allah itu hanya dua cara yang diajarkan oleh guru kita, yakni hanya dengan zikir saja. Zikir jahar dan zikir khafi, ini adalah indikator bahwa kita orang yang telah sampai kepada nasatun, yaitu mukmin yang rajin. Rajin mengingat Allah, rajin untuk kemudian bisa merasakan kehadiran Allah, itu semuanya ada dengan dua hal, dengan zikir jahar dan zikir khafi saja. Mudah-mudahan kita semuanya terus diizinkan, diberikan kekuatan, karena orang yang zikirnya di atas rata-rata, zikir jaharnya di atas rata-rata, bisa dipastikan maka khafinya pun akan jalan dengan baik. Zikir jahar ini adalah dalam rangka menguatkan sinyal kita kepada Allah. Zikir jahar ini dalam rangka untuk kemudian memutus mata rantai kemalasan kita semuanya. Karena setelah kita bisa melaksanakan zikir jahar, maka kemudian urat-urat malas itu akan diputus oleh Allah. Dengan kemudian kita bisa merasakan kalbu yang terus berdenyut, kalbu yang terus mengingat atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh guru kita menjadi murid-murid yang pandai untuk bisa merasakan kehadiran Allah, karena kita dibimbing oleh guru kita menjadi murid-murid yang rajin beribadah, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.